Indonesia termasuk wilayah tektonik aktif karena berada di pertemuan tiga lempeng utama, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Aktivitas tektonik, seperti pada sesar Palu Koro di Sulawesi Tengah, menyebabkan pergeseran permukaan bumi secara horizontal dan vertikal, terlihat misalnya pada gempa Palu 2018. Pergeseran ini dapat dimodelkan dengan transformasi Affine transformation, yang merepresentasikan rotasi, skala, dan translasi titik-titik geodetik. Penelitian ini menerapkan transformasi Affine pada 4 titik di sekitar Palu untuk menganalisis arah dan jarak pergeseran, serta memvisualisasikannya secara interaktif menggunakan Python. Ada 3 tujuan, yaitu yang pertama, memodelkan pergeseran wilayah Palu menggunakan transformasi Affine pada titik-titik tertentu. Yang kedua, menyajikan visualisasi interaktif posisi awal dan setelah transformasi beserta arah pergeseran tiap titik. Yang ketiga, menghitung dan menampilkan selisih koordinat dalam derajat dan meter, sehingga memberikan informasi kuantitatif mengenai pergeseran. Rumusan masalah. Yang pertama, besar pergeseran posisi tiap titik di wilayah Palu akibat transformasi Affine. Yang kedua, arah pergeseran tiap titik setelah transformasi. Yang ketiga, perubahan posisi wilayah secara keseluruhan setelah transformasi. Batasan masalah. Yang pertama, analisis hanya dilakukan pada titik-titik tertentu di wilayah Palu yang telah ditentukan dalam kode A, B, C, D, sehingga hasil pergeseran berlaku hanya untuk titik-titik tersebut. Yang kedua, transformasi yang digunakan adalah transformasi Affine sederhana. Yang ketiga, perubahan posisi wilayah secara keseluruhan setelah transformasi dengan matriks A dan B pada transformasi Affine telah ditetapkan sebelumnya. Transformasi Affine transformation, merupakan konsep geometri analitik yang memetakan titik, garis, atau bidang dari satu sistem koordinat ke sistem koordinat lain melalui operasi linear dan translasi. Secara matematis dituliskan sebagai vektor koordinat baru, x aksen y aksen, sama dengan matriks A dikalikan dengan vektor koordinat lama, x y, kemudian ditambah dengan vektor translasi B dengan A sebagai matriks 2x2 yang memuat operasi rotasi, skala, dan shear, serta B sebagai vektor translasi yang menunjukkan perpindahan posisi, Lie 2012. Aplikasi transformasi Affine dalam pemodelan pergeseran bumi. Transformasi Affine merupakan metode matematis yang digunakan untuk memodelkan perubahan posisi titik di permukaan bumi akibat pergeseran lempeng tektonik. Di wilayah Sulawesi, metode ini dapat diterapkan untuk memodelkan pergerakan akibat aktivitas sesar Palu Koro dan membantu memprediksi perubahan posisi wilayah di masa mendatang. Integrasi transformasi Affine dengan sistem informasi geografis, SIG, juga berperan penting dalam visualisasi data spasial dan mendukung upaya mitigasi bencana gempa bumi di Indonesia, Goodchild, 2007. Transformasi yang digunakan adalah transformasi Affine dengan rumus dasar, vektor koordinat baru, x aksen, y aksen, sama dengan matriks A dikalikan dengan vektor koordinat lama, x, y, y, kemudian ditambah dengan vektor translasi B, koordinat awal, 0,90, 119,87, yang Shibra 0,95, 119,90. Yang Shabi 0,97, 119,95, Manarp C 0,92, 119,97, Naner D dengan A terdiri dari elemen 1,0, 008, minus 0,0012, 0,0010, dan 1,0005. Sedangkan B adalah vektor dengan komponen 0,03 dan minus 0,02. Artinya, 1,0008 dan 1,0005 sedikit memperbesar wilayah. Ada skala kurang dari 1/1000, minus 0,0012 dan 0,0010 menunjukkan rotasi kecil, geser arah timur-barat dan utara-selatan. B sama dengan 0,03 minus 0,02. Menggeser seluruh wilayah 0,03 derajat ke utara dan 0,02 derajat ke barat. Transformasi yang digunakan adalah transformasi Affine 2 dimensi, dengan rumus dasar bahwa vektor koordinat baru, x aksen, y aksen, diperoleh dari hasil perkalian matriks A dengan vektor koordinat lama, x, y, minor, kemudian ditambah dengan vektor translasi B. Pada titik A, koordinat awalnya berada pada lintang minus 0,900000 derajat dan bujur 119,8700000 derajat.
Setelah diterapkan transformasi affine 2 dimensi, koordinat barunya menjadi lintang. Minus 1,0145664 derajat. Dan bujur 119,909035 derajat. Perhitungan dilakukan menggunakan persamaan affine x aksen sama dengan 1,0. 0. 08x minus 0,0. 012y plus 0,0300 dan y aksen sama dengan 0,0. 010 x plus 1,0 0 5y minus 0,0200. Berdasarkan hasil tersebut, titik A mengalami pergeseran sebesar 0,039035 derajat atau sekitar 4.344,82 meter pada arah X, serta pergeseran minus 0,114564 derajat atau sekitar minus 12,667,86 meter pada arah Y. Untuk titik B, koordinat awalnya berada pada lintang minus 0,950000 derajat dan bujur 119,900000 derajat. Setelah dilakukan transformasi affine 2 dimensi, koordinat tersebut berubah menjadi lintang minus 1,06460 derajat dan bujur 119,939000 derajat. Transformasi dihitung menggunakan persamaan affine x aksen sama dengan 1,0. 008 kali x minus 0,0012 kali y plus 0,0300 dan y aksen sama dengan 0,001 kali x plus 1,0005 kali y minus 0,0200. Berdasarkan perhitungan, titik B mengalami perubahan pada sumbu x sebesar 0,03900 derajat, setara dengan 4.340,86 meter, dan perubahan pada sumbu I sebesar minus 0,11460 derajat, yang menunjukkan pergeseran sekitar minus 12,676,27 meter. Dengan demikian, titik B mengalami pergeseran yang konsisten dengan pola transformasi titik lainnya, baik pada arah X maupun penurunan posisi pada arah Y. Untuk titik C, koordinat awalnya berada pada lintang minus 0,97000 derajat dan bujur 119,95000 derajat. Setelah dilakukan transformasi affine 2 dimensi, koordinat barunya menjadi lintang minus 1,0847160 derajat dan bujur 119,9890005 derajat. Perhitungan menggunakan persamaan affine x. Imamer 1,0. 008x 0,0012 YE plus 0,0300 dan Y aksen 0,0010x plus 1,0005 0,0200. Berdasarkan hasil tersebut, titik C mengalami perubahan pada sumbu X sebesar 0,0390005 derajat yang setara dengan 4.340,1,39 meter, serta perubahan pada sumbu Y sebesar minus 0,114716 derajat, atau sekitar minus 12,684,68 meter. Untuk titik D, koordinat awal berada pada lintang minus 0,92000 derajat, dan bujur 119,97000 derajat. Setelah diterapkan transformasi affine, koordinat barunya berubah menjadi lintang minus 1,03470 derajat dan bujur 120,009065 derajat. Transformasi dihitung menggunakan persamaan affine x aksen sama dengan 1,0008 kali x minus 0,0012 kali y plus 0,0300 dan y aksen sama dengan 0,001 kali x plus 1,0 0,05 kali y minus 0,020 0. Berdasarkan perhitungan, titik D mengalami perubahan pada sumbu X sebesar 0,0390065 derajat yang setara dengan 4.348,13 meter dan perubahan pada sumbu Y sebesar minus 0,11470 derajat yang menunjukkan pergeseran sekitar minus 12,682,90 meter.
Koordinat awal titik A adalah X sama dengan minus 0,90000 dan Y prime sama dengan 119,870000. Setelah dihitung menggunakan rumus transformasi affine, koordinat barunya menjadi X aksen sama dengan minus 1,0145664 dan Y aksen sama dengan 119,909035 dari perhitungan X aksen sama dengan 1,00008 kali minus 0,90000 ditambah 0,001 kali 119,870000 ditambah 0,0300 dan Y sama dengan 0,001 kali minus 0,9000 ditambah 1,00005 kali 119,87000 plus 0,0000. Selanjutnya dihitung selisih koordinat sehingga diperoleh delta X sama dengan 119,909035 minus 100. 19,870000 sama dengan plus 0,03935 derajat dan delta Y sama dengan minus 1,01454 minus 0,90000 sama dengan minus 0,11456 derajat. Nilai selisih ini kemudian dikonversi ke meter menggunakan 1 derajat lintang sama dengan 111,132.9 2 meter dan 1 derajat bujur sekitar 111,400 meter pada lintang minus 0,9 derajat sehingga delta XM sama dengan 0,039035 derajat kali 111,400 sama dengan 4.344,82 meter ke arah timur dan delta YWM sama dengan minus 0,114564 derajat kali 110,600 sama dengan minus 12.667,86 meter ke arah selatan. Perhitungan ini menggunakan nilai COS/SLAT Kanmerkakrekos 0,9 derajat 0,9997 sehingga 1 derajat bujur 111,412,84 kali 0,9998 711.400 meter. Koordinat awal titik B adalah X sama dengan minus 0,95000 dan Y sama dengan 119,90000. Setelah dihitung menggunakan rumus transformasi affine, koordinat barunya menjadi X aksen sama dengan minus 1,064640 dan Y aksen sama dengan 119,9390000 diperoleh dari perhitungan X aksen sama dengan 1,0008 kali minus 0,9 500000 minus 0,002 kali 119,90000 plus 0,0300 dan Y aksen sama dengan 0,001 kali minus 0,95000 plus 1,005 119,90000 minus 0,020. Selisih koordinat kemudian dihitung sehingga menghasilkan delta X sama dengan 119,9390. 00 minus 100, 19,90. 000 sama dengan plus 0,0390. 00 derajat dan delta Y sama dengan minus 1,064640 minus 0,950000 sama dengan minus 0,1144640 derajat. Selanjutnya, selisih ini dikonversi ke meter menggunakan 1 derajat bujur, sekitar 111.400 meter, dan 1 derajat lintang sekitar 110.600 meter, sehingga dx menjadi 0,03900 kali 111.400 sama dengan 4.340,86 meter ke arah timur, dan DAE menjadi minus 0,0
114.640 kali 100, 10.600, sama dengan minus 12.676,27 meter ke arah selatan. Koordinat awal titik C adalah X sama dengan minus 0,970000 dan Y sama dengan 119,95000. Setelah dihitung menggunakan rumus transformasi affine, koordinat barunya menjadi X aksen sama dengan minus 1,084716 dan Y aksen sama dengan 119,98905. Nilai tersebut diperoleh dari perhitungan X aksen 1,0, 008, 0,970000, 0,0012, 119,95000, plus 0,0300 dan Y aksen 0,0010, 0,970000, plus 1,0005, 119,95000, 0,0200. Selanjutnya dihitung selisih koordinat sehingga diperoleh dx 119,9. 890,05 minus 119,950,000 sama dengan plus 0,039005 derajat dan die. Minus 1,08476 minus 0,97000 sama dengan minus 0,11476 derajat. Nilai selisih ini dikonversi ke satuan meter menggunakan faktor konversi 1 derajat lintang dan bujur di lokasi tersebut, sehingga didapat dxm or 0,039005 derajat kali 111.400 sama dengan 4.341,39 meter ke arah timur dan dim hours were minus 0,114716 derajat kali 110.600 sama dengan minus 12.684,68 meter ke arah selatan. Koordinat awal titik D adalah X sama dengan minus 0,920000 dan Y sama dengan 119,970000. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan transformasi affine, koordinat barunya menjadi X aksen sama dengan minus 1,034700 dan Y aksen sama dengan 120,009065. Nilai tersebut diperoleh dari rumus X aksen sama dengan 1,0008 kali negatif 0,92. 0000 minus 0,00 12 kali 119,97000 plus 0,0300 serta Y aksen sama dengan 0,00 10 kali negatif 0,92000 plus 1,0005 kali 119,97000 minus 0,0200. Selisih koordinat yang dihasilkan adalah dx graf 120,0 09065 sampai 119,970000 sama dengan 0,039065 derajat dan di Neckhouse minus 1,0 34700 sampai minus 0,920000 sama dengan minus 0,11470 derajat. Selanjutnya, selisih tersebut dikonversi ke meter sehingga diperoleh dxm ISAT 0,039. 065 derajat kali 111,400 sama dengan 4,348,13 meter ke arah timur dan dime Arnhem minus 0,11470 derajat kali 100 10,600 sama dengan minus 12,682,90 meter ke arah selatan-selatan. Hasil perhitungan transformasi affine pada titik A, B, C, dan D menunjukkan bagaimana posisi setiap titik berubah akibat kombinasi skala, rotasi, dan translasi. Koordinat baru diperoleh dari perkalian koordinat awal dengan faktor skala dan rotasi, lalu ditambahkan translasi, yang menghasilkan pergeseran delta X, timur-barat, dan delta YE, utara-selatan. Setelah dikonversi ke meter, dx berada di kisaran 4.300 sampai 4.350 meter ke timur, sedangkan die sekitar 12.660 sampai 12.600.
80 meter ke selatan menandakan pergeseran nyata, wilayah ke arah selatan dan timur variasi kecil. Antar titik disebabkan posisi awal berbeda dan efek transformasi yang unik. Analisis ini membantu memahami perubahan geometris wilayah, relevan untuk pemetaan, pengolahan citra satelit, atau koreksi koordinat peta, sekaligus memperlihatkan pengaruh gabungan dari skala, rotasi, dan translasi. Transformasi Affin berhasil menggambarkan pergeseran lempeng bumi di wilayah Palu secara matematis dan visual. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara konsep geometri Euclid dan non-Euclid dalam memahami perubahan spasial di permukaan bumi. Hasil perhitungan kodingan menunjukkan nilai perubahan koordinat, delta X dan delta Y dalam derajat dan meter, sehingga transformasi Affin terbukti dapat digunakan untuk memahami deformasi dan pergerakan lempeng bumi secara terukur. Visualisasi memberikan hasil yang informatif dan mudah dianalisis, daerah awal, warna merah, dan hasil transformasi, warna oranye ditampilkan dengan jelas. Sedangkan garis biru menunjukkan arah perpindahan tiap titik. Visualisasi ini membantu memperlihatkan dinamika pergerakan lempeng di wilayah Sulawesi. Di video ini kita akan melihat bagaimana 4 titik di permukaan bumi ditransformasikan menggunakan transformasi Affin. Pertama, kita impor library seperti NumPy, Pandas, Plotly, dan Math untuk perhitungan dan visualisasi. Kita mulai dengan mendefinisikan 4 titik A, B, C, dan D beserta koordinat awalnya. Lalu kita siapkan matriks transformasi Affin yang berfungsi mengubah posisi titik melalui skala, rotasi, dan translasi fungsi. Affin Transform menghitung koordinat baru dari setiap titik. Perubahan koordinat dalam derajat kemudian dikonversi ke meter menggunakan rumus geodesi, sehingga kita mengetahui pergeseran lintang dan bujur secara fisik. Setiap titik dihitung selisihnya, disimpan dalam tabel, dan dibuat ringkasan perhitungannya. Setelah itu, titik-titik awal dan titik hasil transformasi kita tampilkan dalam peta interaktif. Area awal berwarna merah, area hasil transformasi berwarna oranye, dan garis biru menunjukkan arah perpindahan tiap titik. Terakhir, semua hasil perhitungan ditampilkan sebagai laporan ringkas. Dengan cara ini, kita bisa melihat bagaimana transformasi Affin memindahkan posisi geografis suatu area. Gambar ini menunjukkan perbandingan posisi 4 titik pengamatan sebelum dan sesudah dilakukan transformasi Affin. Pada peta, bentuk berwarna merah menggambarkan posisi awal titik-titik pada wilayah sekitar kota Palu. Ada titik A, B, C, dan D. Setelah transformasi diterapkan, titik-titik tersebut berpindah dan membentuk poligon baru yang ditampilkan dengan warna oranye. Setiap titik awal dihubungkan ke titik barunya dengan garis biru, sehingga arah serta jarak perpindahan dapat terlihat dengan jelas. Dari visualisasi tersebut, dapat diamati bahwa keempat titik mengalami pergeseran yang relatif konsisten menuju arah tenggara. Peta ini berfungsi untuk menggambarkan efek transformasi terhadap koordinat geografis, misalnya dalam simulasi pergerakan lempeng bumi, atau perubahan posisi akibat deformasi wilayah.